Dari Mbak Nuri, bagaimana dengan orang yang rajin banget ibadahnya, tahajudnya, ngaji, puasa, tapi sama keluarganya tidak berbuat baik, mudah marah, berkata buruk, berlaku buruk. Lebih baik mana dengan orang yang ibadahnya ke Allah wajib-wajib dan sedikit sunnahnya saja, tapi dengan keluarganya penuh kasih sayang? Ya, baiknya Mbak Nuri, ini tuh sebenarnya bukan sesuatu hal yang bisa dibandingin sih, gitu. Karena dua-duanya sama-sama ketaatan gitu, dua-duanya sama-sama kebaikan-kebaikan gitu. Jangan suka membanding-bandingkan kebaikan dengan kebaikan yang lain gitu, ya itu sama aja. Kayak misalnya kayak gini, mana sih yang lebih baik itu, orang cukup vitamin apa cukup protein misalnya gitu. Jadi dua-duanya sama-sama perlu gitu kan. Mana sih yang lebih baik, orang itu mana yang lebih buruk, orang yang punya penyakit darah tinggi atau orang yang punya penyakit gula misalnya atau diabetes gitu. Itu tidak untuk dibandingkan, semuanya sama-sama penyakit gitu kan. Kalau kamu mau membandingkannya, tentu bandingkannya itu dengan yang antara yang baik dengan yang buruk gitu. Mana yang lebih baik, orang tahajud sama orang nggak tahajud? Kan jelas gitu, udah pasti baikan orang yang tahajud gitu. Mana yang lebih baik, orang yang akhlaknya mulia atau orang yang akhlaknya nggak mulia gitu? Ya bagusan orang yang akhlaknya mulia kan gitu ya. Tapi nih Ustazah, memang ada nih orang ibadahnya banyak gitu kan, tapi dia sama orang jahat. Ada lagi orang yang kayaknya baik gitu sama orang lain, tapi ibadahnya dia sedikit gitu. Kamu tidak menjadi hakim atas orang lain. Kamu mesti ingat itu, Nuri, bahwa kamu tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakim atas orang lain gitu. Masing-masing semua ada catatannya, nggak akan hilang gitu. Tahajudnya ada catatannya gitu kan, dan keburukannya dia sama orang lain juga ada catatannya. Tenang aja, nggak ada yang hilang kok gitu. Jadi kalau misalnya gitu, kamu kalau saya ditanya gitu, Ustazah, ada orang nih Ustazah, tahajudnya sih rajin banget loh Ustazah, tapi suka nyakitin gitu sama orang lain. Itu gimana tuh Ustazah? Baik apa nggak baik itu? Ya itu masih lebih baik daripada kamu yang nyari-nyari tahu urusannya orang. Daripada kamu yang sibuk liatin orang gitu. Kamu memang punya tahajud atau kagak gitu kan? Daripada kamu gitu udah lah nggak tahajud, habis itu sibuk nyari kesalahannya orang. Dia masih bagus punya tahajud gitu. Jangan sampai kamu jadi orang, jangan sampai gitu kan, kamu jadi orang yang udahlah nggak punya ibadah kayak dia gitu, tapi kamu punya dosa-dosa, kesalahan yang kurang lebih sama dia gitu. Apa yang bisa diandalkan kan? Jadi ya udah, biarin tuh. Kalau buat orang lain, kamu nggak usah menghukumi orang lain. Kamu mikirnya kayak gini loh, kalau ngeliat kayak gitu, siapa tahu ya dosa-dosanya dia sama orang itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lunakkan hatinya karena ibadahnya di waktu malam. Siapa tahu ya dia nih nanti besok-besok nih sirnya atau rahasianya ibadah dia nih, puasanya dia atau apanya dia, nanti akan membuat hatinya menjadi lemah lembut. Saya sih disalib pastinya sama dia gitu. Nah kalau ngelihat orang sebaliknya, dia misalnya baik sama orang gitu, tapi ibadahnya cuma yang wajib-wajib aja, kamu mesti mikirnya kayak gini nih, siapa tahu ya kebaikannya dia sama orang itu akan membuat dia suatu hari nanti akan baik dalam ibadahnya juga gitu. Karena ibadah tuh satu ibadah narik ibadah yang lain, itu udah pasti gitu. Sebagaimana dosa juga narik dosa yang lain. Nah sekarang ada orang udah punya ibadah hablum minallahnya udah baik, hablum minannasnya belum baik. Nanti kalau terus-terusan dikerjain hablum minallahnya ini, nanti hablum minannasnya juga ngikut gitu. Karena ibadah tuh kalau diterima sama Allah turun rahmat. Kalau rahmat turun ke hati, adem. Kalau adem, maka dia akan mudah berbuat baik kepada orang lain gitu. Demikian pula juga dengan sebaliknya gitu. Kalau ada orang terus berbuat baik gitu kan, tapi dia itu kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mungkin akan merahmati dia karena rahmatnya orang tersebut kepada orang lain. Dan itu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunin rahmat yang menjadikan dia tidak akan pernah mau meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Bahkan kepada orang yang terang-terangan berbuat maksiat aja, kita mesti berpikir kayak gini kok. Misalnya nih,
auratnya terbuka gitu kan, sholat juga boro-boro, berbuat baik sama orang juga boro-boro, misalnya dalam pandangan kamu seperti itu. Kamu tetap harus berpikir seperti ini kok. Kali-kali dia punya amal ibadah yang saya nggak tahu, kali-kali dia punya sedekah gitu sama orang lain yang kita nggak tahu, kali-kali gitu dia ada nanggung nafkahnya anak yatim yang kita nggak tahu gitu. Jadi kalau terhadap untuk urusan orang lain gitu ya, untuk urusan orang lain ya udahlah, nggak usah menghakimi sesiapapun gitu. Kita tidak diminta untuk menjadi hakim, cukuplah Allah yang telah mengatakan alaihissallah bi ahkamil hakim gitu. Nah kalau itu untuk pertanyaan kamu ke diri sendiri, saya pengen jadi orang yang mana ya, ibadah banyak tapi sama orang lain jahat, atau saya baik sama orang tapi ibadahnya kurang? Ya kenapa mesti kamu kasih pilihan kayak begitu? Kenapa kamu nggak kasih pilihan yang jauh lebih pasti aja? Saya ingin menjadi seorang hamba yang hubungan saya dengan Allah juga baik, dan saya pun juga bisa berakhlak mulia, biar tambah mirip, biar tambah layak, biar tambah pantas untuk kelak berada di belakang barisannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya Nuri ya, Insya Allah ya.